Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Prilian dari kelas BC82 dengan NIM 19474442031. Di sini saya akan menjelaskan dan meringkas sedikit materi pembelajaran terpadu mulai materi pertama hingga terakhir. Nah, pembelajaran terpadu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran atau yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu untuk berkaitan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok. Praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Melalui pembelajaran terpadu diharapkan siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam proses belajar dan dapat menambah kemampuan siswa tentang hal-hal yang dipelajarinya. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Tematik terpadu memiliki beberapa tujuan menurut Kemendikbud 2013. Tujuan tematik: 1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Selanjutnya, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan di dalam 2 atau 3 pertemuan. Pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme. Salah satu pandangan tentang proses konstruktivisme dalam pembelajaran adalah bahwa diawali dengan terjadinya konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri. Pada proses belajar, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya sendiri yang asalnya berasal dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa mengorganisasi pengalaman mereka, bukan ketepatan siswa dalam melakukan replikasi atas apa yang dilakukan pendidik. Proses pemahaman terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Proses pemahaman anak terhadap satu konsep dalam suatu objek sangat bergantung pada pengetahuan yang sudah dimiliki. Masing-masing anak selalu membangun sendiri pemahaman terhadap konsep baru. Pembelajaran lebih bermakna jika pembelajaran sudah dipelajari siswa dapat memanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Pembelajaran terpadu sangat berpeluang untuk memanfaatkan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, tidak hanya siswa, guru pun dapat belajar lebih bermakna terhadap konsep-konsep sulit yang akan diajarkan. Landasan pembelajaran terpadu yang pertama ada filosofis, yang kedua ada humanisme, yang kedua ada progresifisme, yang keempat ada konstruktivisme, serta aliran humanisme, yuridis. Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, psikologis. Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik. Model-model pembelajaran terpadu. Penetapan pembelajaran tematik terpadu dalam pembelajaran di SD tidak terlepas dari perkembangan akan
konsep pendekatan pembelajaran terpadu itu sendiri, karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan terapan dari pembelajaran terpadu. Selanjutnya, model 10 model dihasilkan dalam model integrasi pembelajaran. Yang pertama model terpisah, yang kedua model immerset, yang ketiga model keterkaitan atau keterhubungan, yang keempat model tersarang, yang kelima model rangkaian, yang keenam model terbagi, yang ketujuh model jaring laba-laba, yang kedelapan model alur, yang kesembilan model terpadu, dan 10 model jaring. Berdasarkan ke-10 model tersebut, hanya ada 3 model yang dapat dikembangkan atau dikenalkan di sekolah melalui kurikulum 2013, yaitu model keterhubungan, model jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Mengupayakan dengan sengaja adanya berhubungan konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam satu bidang studi. Pada model ini konsep-konsep pada satu mata pelajaran saling berkaitan. Model jaring laba-laba merupakan model dengan menggunakan pendekatan tematik. Model ini menggunakan pendekatan tema, maka dalam model ini tema dijadikan sebagai pemersatu dari beberapa mata pelajaran setelah tema ditemukan. Selanjutnya, model ini sulit dilaksanakan sepenuhnya mengingat sulitnya menemukan materi dari setiap bidang-bidang studi. Benar tumpang tindih dalam satu semester dan sangat membutuhkan keterampilan guru yang cukup tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Konten-konten mata pelajaran IPA di kelas awal diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan begitu pula dengan konten-konten mata pelajaran IPS di awal. Perencanaan pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 yang harus dilakukan oleh guru. 1. Menyusun program semester, menganalisis buku guru dan buku siswa, melakukan analisis materi pembelajaran atau AMP. 5. Memetakan KD, memetakan indikator pencapaian, mengembangkan bahan ajar, menyusun rencana pelaksanaan RPP. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah nomor 22 tahun 2016 mengatur